Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya sunnah beliau sampai detik ini. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada DKM Masjid Al-Muslim Cibenying Permai yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama. Insyaallah nanti yang akan kita buka buku fikih kurban, namun dengan pembahasan yang cukup ringkas, terutama beberapa poin yang ingin kita tekankan. Di Bandung buku ini akan dibedah atau dibahas 2 kali di masjid ini, dan insyaallah hari Sabtu besok akan ada daurah khusus untuk para panitia kurban. Isi buku ini kurang lebih ada 4 pokok bahasan. Pertama berkaitan dengan aturan pengadaan hewan kurban. Yang kedua tentang fikih kurban itu sendiri. Yang ketiga tentang aturan penyembelian. Dan yang terakhir adalah masalah distribusi hasil kurban. Baik, karena waktunya cukup terbatas, maka mungkin nanti kita akan ambil beberapa poin di buku ini yang masih berkaitan dengan fikih kurbannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam semua agama itu ada syariat menyembelih. Di Yahudi ada syariat menyembelih, dalam Nasrani juga ada syariat menyembelih. Dalam agama yang mengagungkan berhala juga ada syariat menyembelih. Mereka memberikan bentuk persembahan kepada Tuhan yang mereka agungkan dengan cara menyembelih hewan. Dan kita bisa lihat perbandingannya sangat jauh. Yang satu menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jal, sehingga akan memberikan pahala yang besar baginya. Bagian dari bentuk mentauhidkan Allah adalah menyembelih untuk Allah dan mengantarkan pelakunya ke surga. Yang satu menyembelih untuk kesyirikan, mengagungkan selain Allah, dan akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Maka demikianlah selisih iman, tujuan ibadah sangat jauh sekali. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin, hewan yang kita sembelih tepat sasaran, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus di mana orang menanam kepala kerbau atau kepala kambing, bahkan juga kepala ayam, termasuk juga ada yang ngelarung kepala kerbau di beberapa daerah tertentu. Berita seperti ini masih berkeliaran di sekitar kita. Artinya pelanggaran terkait menyembah kepada selain Allah dalam bentuk menyembelih masih cukup banyak. Bahkan di daerah kami di Jogja ada sebagian orang yang mau bangun masjid, saat peletakan batu pertama dia menanam kepala kerbau. Padahal mau bangun masjid, Pak. Sehingga mau membangun tempat ibadah, tapi sebelumnya didahului dengan kesyirikan, dan syiriknya statusnya syirik akbar karena menyembelih untuk selain Allah. Maka sekali lagi kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hamba yang memiliki nikmat Islam dan iman, sehingga sasaran kita ketika menyembelih tidak keliru. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kaitannya dengan fikih kurban, di sana ada pembahasan tentang ketentuan bagi sahibul kurban dan ada ketentuan bagi hewan yang dikorbankan. Ada ketentuan untuk subjek pelaku kurban dan ada ketentuan untuk objek hewan yang dikorbankan. Sekarang coba kita fokus kepada ketentuan untuk sahibul kurban. Sahibul kurban syaratnya 1, dia harus muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, punya kemampuan. Dan satu lagi adalah merdeka. Berarti ada 5
syarat yang berlaku bagi sahibul kurban. Pertama, muslim. Karena perbuatan orang kafir non muslim tidak diterima dan tidak diakui. Walaupun dia banyak berbuat baik. Non muslim itu ibaratnya manusia yang belum terdaftar ketika dia kuliah, sehingga walaupun sudah mengerjakan sampai tugas akhir, namun karena dia belum terdaftar, bisa nggak dapat ijazah. Ada seorang yang belum berstatus sebagai mahasiswa terdaftar. Dia ikut kuliah dari mulai semester 1 sampai semester akhir dan bahkan mengerjakan tugas akhir. Bisa nggak dapat ijazah? Kenapa nggak bisa? Belum terdaftar. Maka demikian pula ketika orang belum login. Pada posisi ketika dia belum login, maka dia amal apapun yang dilakukan tidak diperhitungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Tidak ada yang menghalangi kenapa nafkah mereka, infak mereka tidak diterima selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga perbuatan orang kafir tidak diperhitungkan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang kafir yang ikut kurban? Karena mungkin di sekitar kita terkadang ada orang kafir yang ikut nitip kambing atau bahkan ikut iuran sapi. Di sekitar sini ada nggak, Pak? Ada. Ada orang kafir yang kadang ikut kurban. Di sebagian daerah mereka ikut, kadang nyumbang kambing. Nah, boleh nggak ini diterima oleh takmir? Boleh saja. Berarti statusnya adalah hibah dari non muslim untuk kaum muslimin dalam bentuk hewan, dan nanti kalau dia nyumbang kambing bolehlah disembelih sebelum subuh. Paham maksudnya? Karena kalau dia disembelih sebelum sholat Idul Adha, berarti statusnya tidak sah sebagai korban, dan memang dia tidak bisa untuk berkorban karena posisi dia adalah non muslim. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang kafir ini ikut korban sapi iuran, sehingga dari 7 orang itu salah satunya non muslim? Apakah mempengaruhi keabsahan bagi sahibul korban yang lain? Kasusnya seperti ini. 7 orang yang ikut korban ini, apakah semuanya harus punya niat yang seragam, yaitu niat kurban semuanya? Bagaimana kalau salah satunya tidak sah untuk disebut berkorban? Jadi misalnya dari 7 ini 3 niatnya kurban, ada yang niatnya akikoh, ada yang niatnya mau diambil dagingnya untuk walimah, ada yang niatnya untuk jualan. Jadi saya ikut iuran, tapi nanti saya minta jatah, mau saya jual, saya penjual soto daging. Dan ada non muslim yang ikut di situ. Berarti ada warna-warni niat dalam 1 ekor sapi, tidak semuanya seragam mau kurban. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Apakah ini sah untuk dikorbankan ataukah tidak? Pendapat pertama, dan ini pendapatnya Madzhab Hanafiyah, sebagaimana keterangan Al-Kasani, bahwa 7 orang ini semuanya harus punya niat yang seragam, yaitu niat ibadah. Tidak boleh ada salah satu yang niatnya bukan dalam rangka ibadah. Kalau ada salah satu yang niatnya bukan ibadah, seperti untuk diambil daging karena dia mau jualan, atau termasuk juga non muslim, atau tidak sah sebagai ibadah kurban, maka mempengaruhi keabsahan bagi sahibul kurban yang lain. Sehingga berdasarkan pendapat ini, non muslim tidak boleh diikutkan dalam iuran pengadaan sapi bersama dengan sahibul kurban yang lain. Sebagai konsekuensinya, kalau ada kasus, Pak, kemungkinan nanti misalnya terjadi perbedaan kapan hari raya Idul Adha. Apalagi kalau sekarang misalnya sebagian ormas menggunakan standar hisab global tunggal, satu dunia. Ini nanti kalau sudah keluar hilal atau terlihat hilal, maka ditetapkan untuk semuanya. Nah, bisa jadi misalnya terjadi perbedaan. Yang satu Idul Adha-nya hari Sabtu, yang satu Idul Adha-nya hari Ahad. Sudah?
7 orang ini hari rayanya beda. Yang satu misalnya pengen hari Ahad, yang 6 hari Sabtu. Nah itu sebaiknya disembelih kapan? Nah, yang 6 pinginnya pokoknya selesai sholat sembelih. Yang satu belum sholat dia, karena sholatnya masih besok. Gimana nih Pak? Enaknya gimana? Ini di Jogja pernah terjadi. 6 hari rayanya lebih awal, 1 hari rayanya besoknya. Nah tapi karena 6 ini dominan, akhirnya disembelih di hari Sabtu. Nah yang hari raya di hari Ahad ini, beliau harus ganti dengan seekor kambing, beli baru, karena kurbannya dia nggak sah sebab dia belum sholat Id. Nah kalau kita merujuk pada pendapat Al-Kasani bahwa satu orang ini jika dia tidak berniat ibadah maka mempengaruhi keabsahan yang 6 selainnya, sehingga yang hari raya belakangan ini tinggal dia hilangkan niat ibadah. Saya nggak punya niat ibadah di sini ya. Nanti saya mau minta seluruh dagingnya, mau saya jadikan sebagai apa misalnya, mau tak jual ke orang lain. Ini bisa membatalkan 6 yang depan, Pak. Ya. Bisa membatalkan 6 yang depan. Makanya persyaratan harus ada kesamaan niat, sebagaimana keterangan dalam mazhab Hanafiyah. Ini menentukan keabsahan apakah sembelihan sapi urunan ini sah ataukah tidak sebagai korban. Kalau halal dan tidak tetap halal selama yang menyembelih memenuhi syarat. Tapi apakah sah sebagai korban, berbeda antara satu niat dengan niat yang lain. Selanjutnya, pendapat yang kedua adalah pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, bahwa dalam iuran 7 sapi ini, seekor sapi untuk 7 orang ini tidak disyaratkan harus ada kesamaan niat. Karena ibadah itu statusnya kembali kepada masing-masing individu, sehingga status niat kurban itu bukan melekat di sapi, tapi melekat kepada masing-masing sahibul kurban, dan diperhitungkan secara pribadi masing-masing. Maka niatnya A tidak mempengaruhi niat B, tidak mempengaruhi niat C, dan demikian seterusnya. Dari sinilah jika ada beda niat, kurbannya tetap sah. Maka kalau kita pakai pendekatan yang kedua ini, kalau ada non muslim yang ikut iuran dalam pengadaan sapi, ini tidak mempengaruhi keabsahan kurban untuk sahibul kurban yang lain. Berikutnya kita akan beralih kepada kurban atas nama mayit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kurban atas nama mayit dibagi menjadi 2. Pertama adalah mayit pernah berwasiat agar nanti setelah dia mati dibelikan seekor hewan kurban lalu dikurbankan atas nama dirinya. Untuk kasus ini ulama sepakat bahwa menunaikan wasiat ini hukumnya keharusan dan kurbannya sah. Karena wasiat itu statusnya adalah menyambung amal untuk ditunaikan oleh orang lain yang dipeseni dan mendapatkan wasiat. Sebagai contoh ya, kalau saya punya uang 10 juta, terus saya minta kepada si A, wahai A, tolong serahkan uang ini ke masjid dan masukkan ke kotak infak. Lalu A membawa uang itu, diantarkan ke masjid, lalu dimasukkan ke kotak infak. Pertanyaannya, sedekah di masjid 10 juta ini amal siapa? Amal saya atau amal si A? Amal siapa? Amal saya atau amal si A? Amal saya. Kenapa? Karena ini uang saya. Posisi A hanya wakil dari saya. Maka si A dapat pahala karena membantu amal soleh, ta'awun alal birri wat taqwa. Sedangkan saya punya pahala karena saya bersedekah senilai sekian juta ke masjid. Paham ya? Baik. Ketika si X
menjelang wafat dia berpesan kepada anaknya, nanti kalau bapak mati, tolong sediakan seekor kambing dan sembelih atas nama bapak. Nah, dalam kondisi ini, maka ketika si X mati, lalu kemudian duitnya si X sebagian dibelikan seekor kambing saat Idul Adha, kemudian dikorbankan atas nama si X, itu hakikatnya amal siapa? Amal anaknya atau amal si X? Amal si X. Kenapa? Karena ini adalah pesan dan wasiat dari si X. Makanya wasiat itu disebut wasiat yang secara makna bahasa artinya menyambung, sebab wasiat itu menyambung amal. Karena itu Nabi SAW menyebut wasiat itu sebagai sedekah dari Allah. Allah Ta'ala atau Nabi SAW pernah bersabda, innallaha tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum ba'da mautikum. Sesungguhnya Allah bersedekah untuk kalian dengan maksimal sepertiga harta kalian untuk ditunaikan setelah kematian kalian. Karena manusia kalau sudah mati sebenarnya dia nggak bisa beramal, tapi orang ini masih punya kesempatan untuk beramal pasca kematian dengan cara berwasiat. Makanya wasiat disebut apa tadi? Menyambung amal pasca kematian. Baik, ini kasus pertama. Kasus kedua, korban atas nama mayit di posisi mayit tidak pernah berwasiat. Berarti korban ini atas inisiatif pribadi para ahli waris atau keluarga mayit. Nah, untuk yang kedua ini bisa dirinci menjadi dua. Kasus kedua ini ada dua rincian. Pertama adalah posisi mayit diikutkan korban orang yang hidup. Mayit diikutkan dalam korban orang yang hidup. Maksudnya gimana, Pak? Contohnya, si A punya anggota keluarga yang sudah meninggal, misalnya anaknya atau orang tuanya atau suaminya atau istrinya. Lalu si A membeli seekor kambing, kemudian setelah itu disembelih oleh si A. Ini adalah korban dariku atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Maka pahalanya tercakup seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan praktek seperti inilah korbannya Nabi SAW. Beliau membaca Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadha minka wa laka anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini korbanku atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Maka seluruh anggota keluarga beliau turut bisa mendapatkan pahalanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Siapa istri Rasulullah SAW yang sudah meninggal sebelum beliau? Ada dua. Satu, Khadijah bintu Khuwailid. Yang satunya siapa satunya? Coba googling dulu. Nemu nggak? Satunya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah masih hidup. Setelah Nabi SAW wafat, Ummu Salamah masih hidup. Hafsah masih hidup. Hafsah masih muda. Hafsah. Zainab bintu Jahash masih hidup. Zainab bintu Khuzaimah, Masya Allah, dapat hadiah. Punya buku ini nggak? Punya? Oh, berarti nggak jadi ya? Atau mau? Hah? Oh, baik, silakan. Zainab bintu Khuzaimah. Nah, googlingnya beliau lebih cepat daripada oh, enggak googling, Masya Allah. Sudah hafal ya. Tayyib, jadi boleh kurban atas nama mayit, tapi diikutkan dengan yang masih hidup. Dengan cara tadi ya, ini adalah kurban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku. Kemudian yang kedua, kurban atas nama mayit, khusus mayit, sehingga tidak diikutkan dengan orang yang hidup.
Untuk bagian yang kedua ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan hukumnya nggak boleh dan tidak sah serta tidak sampai. Dan yang paling tegas dalam masalah ini adalah mazhab Syafi'iyah. Kaidahnya dalam mazhab Syafi'iyah, ini kaidah dalam mazhab Syafi'iyah. Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil kerja pribadinya. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh menghadiahkan amal kepada yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, ya, kecuali yang ada dalil. Kalau nggak ada dalil, hukum asalnya nggak bisa. Ini paling tegas dalam mazhab Syafi'iyah. Sehingga menghadiahkan pahala A, pahala B, pahala C, termasuk kurban atas nama mayit, itu tidak sah. Dan kalau kita baca misalnya dalam keterangan An-Nawawi, beliau pernah mengatakan dalam Al-Minhaj, wala tadhiyata 'anil ghair bi ghairi idzni wala an mayyitin illam yusi biha. Tidak sah berkorban atas nama orang lain tanpa izin dari orang tersebut, dan tidak sah korban atas nama mayit jika dia tidak pernah berwasiat. Sehingga kalau misalnya Bapak di Bandung punya keluarga di pelosok kampung, kemudian Bapak belikan seekor kambing, dikorbankan atas nama saudara Bapak di pelosok kampung tadi, tapi tanpa pemberitahuan, ini menyebabkan korbannya nggak sah. Karena kalau mau korban atas nama orang lain, yang di atas namakan tadi harus punya niat. Jadi misalnya orangnya ada di pelosok Cimahi, ya, Anda korbannya di Bandung, nah, ini untuk saudara saya si A, tapi si A nggak dikasih tahu. Kira-kira si A punya niat nggak? Kenapa tidak? Karena dia nggak tahu. Di posisi ketika dia nggak tahu, sehingga dia nggak punya niat, bagaimana dia bisa berkorban? Sementara innamal a'malu binniyat. Maka kalau mau sah sebagai korban, yang orang Bandung ini harus memberitahu si A, wahai si A, kau sudah saya belikan seekor kambing, ya, ini kambingnya difoto, sekarang akan saya sembelih atas nama kamu. Nah kemudian si A pasang niat, barulah sah sebagai korbannya si A. Kalau mayit, gimana memberitahu mayit? Makanya pakai WA, pulsanya jaringan nggak sampai sana, ya. Wala an mayyitin illam yusi biha, dan tidak bisa kurban atas nama mayit kalau tidak ada wasiat. Karena kalau mau minta izin kepada mayit, memberitahukan mayit, wahai mayit, aku akan berkorban atas nama kamu, gimana dia meniatkan? Sebab amal orang yang sudah meninggal itu akan putus ketika tidak diwasiatkan sebelum dia wafat. Baik, ini mazhab Syafi'iyah. Kemudian mazhab yang kedua, korban atas nama mayit sendiri tanpa diikutkan dengan orang yang hidup, statusnya sah. Dan ini adalah pendapat Hambali serta pendapat Hanafiyah. Karena bukan syarat orang yang diatasnamakan itu harus diberitahu. Karena sejatinya yang ada adalah kita beramal, lalu hasil pahalanya kita hadiahkan kepada si A, kepada si B, kepada si C. Dan dalam mazhab Hanafiyah ini berlaku umum untuk semua amal. Ibnu Abil Is, ya, dalam syarah Tahawiyah, dan beliau termasuk di antara ulama mazhab Hanafi, memberikan banyak sekali alasan dan argumen berkaitan dengan bolehnya menghadiahkan pahala amal untuk orang yang sudah meninggal. Mau menghadiahkan surat Yasin, menghadiahkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, atau yang lainnya bisa. Jika misalnya lagi kumpul, ya, lalu dia minta kepada teman-temannya, ayo kita hadiahkan pahala bacaan Quran untuk bapakku, ila hadrati fulan fulan Al-Baqarah.
Jamaahnya bubar, Pak. Tadi kamu bilang apa? Al-Baqarah. Kelamaan. Ya, saya mau menghadiahkan surat Al-Baqarah. Jamaahnya bubar, kelamaan, Pak. 2,5 jam. Tayyib. Kemudian selanjutnya, kurban itu dalam bahasa fikih disebut dengan sunnah kifayah. Disebut dengan sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Ya, sebagaimana ada wajib kifayah, ada sunnah kifayah. Seperti yang pernah disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pernah mengatakan, kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyat anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Dulu para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Lalu mereka makan dan mereka berikan kepada orang lain. Di masa itu model korbannya bukan model korban kolektif seperti kita ya. Kumpulkan di masjid kemudian nanti ditangani oleh panitia khusus. Di masa itu korbannya lebih banyak dilaksanakan sendiri-sendiri. Jadi di rumah A ya A korban di rumah, nanti B korban di rumah dan seterusnya. Meskipun tidak masalah kalau modelnya kolektif. Nah, nanti kalau kolektif ada masalah baru, yaitu keberadaan panitia. Tapi kalau sendiri-sendiri kan tidak ada panitia. Wallahu a'lam. Muncul pertanyaan, kalau dia adalah sunnah kifayah, di mana ketika ada satu orang anggota keluarga melaksanakan ini bisa mencukupi seluruh anggota keluarga yang lain. Pertanyaannya adalah, batasan anggota keluarga yang boleh tercakup itu seperti apa? Apakah satu trah ataukah bagaimana? Ada keterangan yang disampaikan dalam mazhab Malikiyah dalam kitab At-Taj wal Iqlil, disebutkan bahwa batasan keluarga yang bisa dilibatkan dalam satu kurban adalah, pertama, dia punya hubungan kekerabatan. Yang kedua, tinggal bersama. Yang ketiga, sumber nafkahnya sama. Sumber nafkahnya sama. Udah? Berarti kalau berdasarkan batasan ini, jika bapak punya anak sudah berkeluarga lalu tinggal sendiri, berarti sudah misah dengan orang tuanya. Kemudian sang bapak ini berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Apakah anak yang berpisah tadi masih dapat? Tidak, karena dia sudah hidup sendiri. Nafkahnya tidak dari bapaknya, dia sudah menafkahi dirinya dan keluarganya sendiri. Dalam posisi ini, maka atas nama keluarga tidak tercakup anak tadi. Berbeda dengan anak yang masih kuliah, yang masih dinafkahi oleh orang tuanya, walaupun tidak satu atap. Karena anak kuliah ini mungkin ngekos di tempat dia kuliah, namun dalam posisi ini yang bersangkutan bisa dilibatkan. Karena ngekos di sini kan sifatnya sementara ya, dan nanti dia akan kembali lagi untuk pulang. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan masalah hewan kurbannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengenai kriteria hewan kurban, di sana ada kriteria jenis, usia, dan cacat yang tidak boleh melekat pada hewan tersebut. Jenisnya jelas, yaitu bahimatul an'am, binatang ternak, yang ini hanya meliputi 3 jenis hewan, onta, sapi, kambing dengan seluruh variannya. Kerbau boleh enggak? Boleh, karena kerbau termasuk sapi. Kemudian yang kedua, tentang usia. Usia, untuk usia, Bapak lihat ada 2 istilah, ada jadza'ah, ada musinnah. Jadza'ah itu adiknya musinnah, musinnah itu kakaknya jadza'ah, sama ya. Jadi itu istilah dalam bahasa Arab. Ada kambing jadza'ah, ada sapi jadza'ah, ada kambing musinnah, ada sapi musinnah.
Baik. Kapan seekor sapi disebut jaza'ah? Apabila usianya kurang dari 2 tahun. Kalau disebut musinnah ketika usianya sudah genap 2 tahun. Kambing juga gitu. Kalau dia usianya di bawah 1 tahun disebut dengan kambing jaza'ah. Kalau sudah genap 1 tahun disebut dengan kambing musinnah. Nah, yang boleh dikorbankan itu yang musinnah. Nabi SAW pernah mengatakan, la tadzbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan musinnah. Hewan musinnah itu apa tadi? Hewan yang sudah, kalau kambing setahun, kalau sapi 2 tahun. Bahasa kita ya, hewan yang sudah layak untuk disembelih. Baik. Dan ada satu hewan yang boleh disembelih di usia jaza'ah, yaitu kambing domba. Khusus domba itu boleh jaza'ah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, fa in ta'sura 'alaikum fatadbahu jaza'atan minad dhani. Kalau kalian mengalami kesulitan, maka silahkan menyembelih domba jaza'ah. Domba jaza'ah berarti domba yang usianya di bawah 1 tahun. Domba jaza'ah itu berapa Pak minimal usianya? 6 bulan. 6 bulan. Baik. Selanjutnya, dalam kurban boleh kurban betina, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Kurzin. Nabi SAW mengatakan, la yadurrukum dzukuranan am inatha. Tidak jadi masalah mau jantan maupun betina. Nah, sekarang dihitung Pak. Korban domba usia 6 bulan betina, harga berapa? Hah? 1.500.000, 700. Penawaran lebih murah berapa? Anggaplah misalnya 700. Modal 700.000 korban domba usia 6 bulan betina. Ini kurban minimalis. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa, saya kesulitan untuk bisa berkurban Mas, karena tabungan saya terbatas, bisa nggak kau menyediakan uang 800.000, tidak ganggu dapurmu? Bisa. Baik, sisihkan 800.000, mungkin stop dulu nggak ngerokok selama 5 bulan. Insya Allah bisa kurban ya. Nanti dia bisa belikan seekor kambing dengan minimalis tadi, sah sebagai kurban. Makanya kalau kurban ini adalah amal ibadah yang bergantung kepada kemampuan, seharusnya idealnya Pak, jumlah paket kurban di masing-masing masjid adalah sejumlah kakak yang mampu. Sejumlah kakak yang mampu. Jadi misalnya Masjid Al-Muslim, masjid ini membawahi berapa kakak? Berapa? 100 kakak misalnya. Yang mampu berapa dari 100 ini? Mampu semua. Berarti kan idealnya ada 100 paket kurban. Totalnya berapa di sini? Kambing 50 ekor. Sapi 7 orang, jumlahnya 50 paket. Gitu ya. Tapi kenyataannya berapa paket kurban? Ya dari 100 kakak baru 30, baru 40, baru 60. Berarti masih banyak yang belum berkurban. Sehingga ketika masih banyak yang belum berkurban, maka jadi PR bagi takmir untuk ngasih motivasi. Amal ibadah yang paling mulia ketika itu adalah menyembelih hewan. Dan karena 100 kakak ini semuanya punya kemampuan, idealnya ya ada 100 paket kurban, paling tidak kurban minimalis. Pernah di 1 tahun tertentu Pak, saya kurban minimalis, ya walaupun nggak sampai 6 bulan banget ya, usia kambingnya waktu itu sekitar 1 tahunan, betina Pak. Cuman kan di masyarakat kurban betina ini aneh. Akhirnya saya minta izin biar nanti saya sendiri yang nyembelih. Tak sembelih sendiri, kemudian setelah itu dikuliti. Nah yang nguliti Pak RT.
Saya cepat-cepat langsung tak belah perutnya. Nah, terus Pak RT nyari, Mas, luntungnya mana Mas? Kok gak nemu? Dicari Mas, ini kok torpedonya mana kok nggak ada. Alhamdulillah nggak ketahuan, cuman satu orang ini. Saya berharap semoga beliau nggak cerita ke orang. Kalau itu ternyata adalah betina. Baik, selanjutnya kita mau bahas dulu tentang ta'yin, Pak. Ada satu istilah namanya ta'yin. Ta'yin itu apa sih, Pak? Menegaskan bahwa hewan tertentu ini akan saya jadikan sebagai korban. Sebagai contoh, kalau saya punya 10 ekor kambing dan sekarang sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah misalnya, saya punya niat untuk berkorban. Cuman saya belum menentukan kambing mana yang mau saya sembelih. Saya cuman punya niat nanti saya akan korban. Kan nggak mungkin 10-nya saya korbankan, saya hanya akan korban seekor. Berarti ketika saya belum menentukan kambing mana, sudah ta'yin atau belum? Belum ta'yin, belum menegaskan. Sampai ketika saya pilih kambing ini yang akan saya sembelih, maka ketika saya nunjuk kambing ini yang akan saya sembelih, berarti saya sudah ta'yin. Nah, ta'yin itu bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan lisan, seperti yang saya taruhkan tadi. Ini nanti akan saya korbankan, maka yang sudah saya tandai tadi nanti nggak boleh diganti, harus itu yang dikorbankan karena sudah ta'yin. Atau yang kedua, saat orang punya niat untuk korban, kemudian dia membeli hewan korban. Saya beli ini mau saya korbankan. Nah, ketika dia beli untuk dikorbankan, maka berarti dia sudah ta'yin. Dia sudah ta'yin. Sudah ya? Nah, pengaruhnya apa sih Pak kalau sudah ta'yin? Pengaruhnya begini Pak, jika terjadi kecelakaan atau resiko apapun terhadap hewan itu sehingga mengalami cacat yang tidak sah untuk dikorbankan, andaikan belum ta'yin, maka karena sudah ta'yin, cacat tadi tidak mempengaruhi keabsahan, artinya tidak perlu diganti. Ada orang beli sapi untuk dikorbankan. Saat malam hari raya diturunin dari truk, pincang, jatuh pincang. Dan pincang kan termasuk yang tidak boleh dikorbankan. Sapinya pincang, pincangnya serius, bahkan hampir nggak bisa berdiri misalnya. Maka dalam kondisi ini nanti tetap boleh dikorbankan. Karena apa? Sudah ta'yin. Wallahu a'lam. Walhamdulillah, mungkin itu sudah yang bisa kita bahas. Sekarang jam 6 kurang 4 menit. Sisa waktu kita kembalikan ke Ustadz Afif. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, masuk ke sesi 2 tanya jawab. Kami persilakan mungkin untuk 3 pertanyaan dulu, silakan. Ya, Bapak yang di belakang sama Bapak dan Bapak. Bapak yang di belakang dulu. Kami jawab. Baik Ustadz, syukran atas kesempatannya. Izin bertanya Ustadz, saya seorang mahasiswa gitu di salah satu kampus di Bandung. Izin bertanya, ada budaya yang setiap tahun itu kami ulangin di setiap dan banyak dilakukan di berbagai fakultas di universitas kami gitu, yaitu sedekah bersama untuk kurban gitu Ustadz. Nah kemarin saya ditanya mengenai bagaimana ketika banyak orang itu bersedekah beli sapi, uangnya dikolektifkan, kemudian dibelikan sapi dan dikurbankan atau disumbangkan ke masjid.
Nah itu kemarin kami ditanya dan saya jawab ketika untuk kurban secara syariah itu belum sah, namun untuk sedekah itu diperbolehkan. Nah itu mohon pendapat dari Ustadz itu terkait hal itu. Baik. Yang kedua menarik tadi Ustadz, ilmu baru bagi saya yaitu mengenai diperbolehkannya kurban itu untuk anggota keluarga gitu. Nah bagaimana Ustadz case-nya jika misal nih ada kasus di mana dia berkuliah gitu, cuman dia udah nggak nerima uang dari orang tua gitu, full dari beasiswa seluruhnya, dan juga tempat tinggal kan juga udah pisah seperti itu Ustadz. Apakah masih boleh gitu jika kurbannya itu dikurbankan oleh orang tuanya seperti itu Ustadz? Syukron. Nah, ada beberapa kasus pengadaan hewan itu dari model kolektif banyak orang ya. Misalnya seekor kambing satu sekolahan, anak SD ya, iuran berapa? 5 ribuan. Dari hasil iuran 5 ribuan, sekian ratus anak akhirnya berhasil untuk dibelikan seekor kambing. Nah, seperti ini kan tidak boleh ya. Sehingga bedakan dua hal ini. Yang pertama adalah kepemilikan dan biaya pengadaan. Yang kedua adalah peruntukan ketika penyembelihan. Kalau biaya pengadaan atau kepemilikan, kambing itu hanya boleh dari satu orang. Sehingga kalau 5 orang iuran kambingnya harga 5 juta, sejutaan masing-masing dibelikan seekor kambing. Sudah? Kita kurban bersama 5 orang. Kalau sapi 7 orang, kambing 5 orang misalnya. Gimana ini Pak? Ya batal jadi kurban. Karena kurban untuk kambing hanya boleh dimiliki satu orang. Yang kedua adalah peruntukan saat penyembelihan. Ini boleh sekeluarga. Maka disebut tadi dengan istilah apa? Sunnah kifayah. Apabila sebagian anggota keluarga sudah melakukan, maka anggota keluarga yang lain tidak harus turut melakukannya, karena dia sudah terwakili oleh salah satu. Untuk itulah kalau ada kasus korban atas nama perusahaan, atas nama satu kampus, atau orang iuran dalam rangka untuk pengadaan dan seterusnya, boleh dilakukan. Agar sah sebagai korban, maka kami sarankan hadiahkan atas nama seseorang. Misalnya sekolah tadi ya, hadiahkan atas nama guru. Nah sekarang kambing ini jadi milik sang guru tadi, lalu disembelih untuk kemudian nanti dikorbankan atas nama sang guru tadi. Atau yang kedua misalnya satu kampus tadi dibelikan seekor sapi, dihadiahkan atas nama dosen. Berarti dipilih 7 dosen. Nah, kemudian diberitahu, wahai Pak 7 dosen ya, Anda kami kasih hadiah seekor sapi dan nanti akan kami sembelih di area kampus ini atas nama Bapak, kemudian nanti jadi kurban. Boleh. Tapi orang-orang ini harus mendapatkan pemberitahuan, karena mereka harus punya apa? Niat. Perusahaan juga sama, apalagi PT yang TBK, di mana dia sudah go public, sehingga pemilik sahamnya banyak. Dan tidak mungkin korban sapi atas nama perusahaan adalah atas nama semuanya. Berarti dalam posisi ini nanti bisa dipilihkan 7 karyawan, sehingga dia disembelih sebagai korban atas nama 7 karyawan tadi plus seluruh anggotanya, sehingga 7 karyawan plus 7 anggota keluarga. Seperti ini boleh. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua apa tadi? Misal hidup sebagai mahasiswa gitu, terus udah nggak nerima uang dari orang baik. tua. Mahasiswa yang dapat beasiswa, hidup sendiri, sehingga tidak menerima nafkah dari orang tua, tinggalnya tidak bersama orang tua. Apakah masih bisa dilibatkan dalam satu lingkaran keluarga tadi? Kalau pakai batasan yang disampaikan oleh Malikiyah tadi ya, sudah tidak masuk, karena dia sudah mandiri. Intinya adalah anak itu sudah mandiri, berarti sudah sudah terpisah dari orang tuanya, maka nanti sang anak ini sudah tidak lagi masuk dalam lingkaran keluarga. Ketika orang tua berkorban, dia bisa dilibatkan di situ. Wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan yang kedua,
Yang kedua, Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jikalau saya tahun ini bernazar akan kurban semisal 1 ekor sapi, Ustaz. Bagaimanakah status daging hewan kurban tersebut? Soalnya saya pernah mendengar beberapa pemahaman kalau misalkan kurban bernazar itu kan jatuhnya jadi kurban wajib ya Ustaz ya, bukan kurban sunnah. Nah, kurban wajib itu si yang berkurban beserta keluarga yang dinafkah itu haram untuk memakan dagingnya Ustaz. Gitu. Syukron, jazakallah khairan Ustaz. Baik, kurban nazar dalam keterangan para ulama nanti sahibul kurban dan berikut anggota keluarganya nggak boleh ikut menikmati, nggak boleh makan, nggak boleh ngambil apapun, karena ketika nazar berarti dia sudah melepaskan seluruh harta itu. Pada saat sudah melepaskan berarti kan tidak boleh ada yang balik, sehingga ketika dia kurban nazar, saya nazar untuk kurban seekor kambing, berarti dia melepaskan sejumlah harta seharga kambing itu, maka tidak boleh ada yang balik. Karena itu betul tidak boleh dinikmati oleh dia dan anggota keluarganya. Wallahu a'lam.